Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di Garasi Mobil Semarang. Nah, kali ini nih ada unit mobil punya konsumen kami atas nama, sebentar, kita cek list kerjanya. Pak Bambang dari Bekasi, 2010 V diesel. Nah, ini basicnya Innova lama, kita upgrade, modifikasi, eksterior, interior, dan beberapa project lainnya yang kurang lebih menghabiskan waktu nggak sampai 30 hari dengan semua item pekerjaan itu. Nah, nanti setelah ini kita akan kasih lihat ke teman-teman bagaimana proses by proses, bagaimana penampilan before dari unit mobil ini detail. Nah, di sini sebelum itu kita akan kasih lihat list kerjanya dari project mobil ini ya. Teman-teman bisa lihat, ini adalah part item upgrade total 21 item, dan yang sebelah kanan adalah list kerja yang diinginkan konsumen. Semua kita konsep dengan baik agar nantinya pekerjaan itu bisa detail. Dan di sini teman-teman nanti bisa melihat sendiri proses by proses dan bagaimana hasil akhirnya. Oke, penasaran teman-teman ya? Bagaimana toh project dari mobil ini? Yuk tonton video ini dari awal sampai akhir di sini Garasi Mobil Semarang. Jangan lari bosku. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri penampilan dari sebelum unit mobil kita kerjakan ya. Basic Innova model tahun lama 2008-2009 dengan penampilan ya bisa dilihat sendiri, catnya sudah babak bundas, catnya sudah busem, terutama di bagian kap mesin itu udah pada jelek ya. Nah di sini nanti kita akan melakukan proses restorasi, upgrade luar dan dalam ya. Jadi ada beberapa project yang nanti kita akan kerjakan dari proyek eksterior serta interior. Nah di sini unit mobil nanti juga dirubah warna jadi silver titanium. Terus untuk pelek nanti juga kita konsep repaint gunmetal biar tambah manis. Di interior ini penampilannya standar. Nanti kita custom beberapa dari jok, dashboard, laci, semuanya nanti kita akan custom biar semakin menarik dan mewah. Jadi kurang lebihnya seperti itu, nanti bisa dicek dan tonton video dari awal sampai akhir. Oke bosku, jadi di sini teman-teman akan kita perlihatkan bagaimana proses by proses pekerjaan unit Innova punya konsumen kami Om Bambang dari Bekasi. Nah, sedikit cerita ya bosku ya, buat teman-teman yang ingin restorasi mobil kalian, tidak hanya mobil Innova. Jadi kalau teman-teman punya mobil ingin melakukan restorasi, perbaikan body cat, terus modifikasi lampu Pro 7 atau custom interior, bisa kita terima dengan model pekerjaan booking. Jadi tidak bisa langsung datang dadakan, karena kami proses pengerjaannya itu by appointment atau janjian ya. Nah terutamanya teman-teman yang punya mobil untuk proses cat full body itu antri. Nah kalau teman-teman ingin melakukan appointment, bisa hubungi saja WhatsApp yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi channel YouTube kami. Jadi bisa hubungi WhatsApp kapan jadwal kosong dari antrian kami. Nah, untuk yang antrinya cukup lama itu pekerjaan cat full body. Karena kalau cat full body itu memang prosesnya lama dan pengerjaannya 30 hari. Nah, antriannya memang kemampuan kami sebulan cuma 5 mobil. Tapi apabila teman-teman yang punya mobil flat cat cuman beberapa panel, mungkin 2 atau 3 panel, perlu repaint, itu bisa, tidak perlu antri panjang, tapi bikin jadwal appointment. Jadi nanti kita akan carikan waktu di mana kami pekerjaannya agak longgar. Karena dari kemarin banyak sekali yang menanyakan apakah bisa terima Mas Robi kalau tidak cat full body. Bisa kami terima dengan model appointment. Nah, kembali lagi di proses pengerjaan Innova Om Bambang ini. Project pertama dari unit mobil ini kita lakukan proses operasi plastik, upgrade menolak tua. Kita akan melakukan penggantian total part item upgrade dari penampilan muka depan dan belakang.
itu ada sekitar 21 item. Nah, karena ini mobil basicnya tahun 2009 facelift, jadi untuk bumper belakangnya tidak diganti karena sudah sama. Jadi ada potongan harga untuk bumper belakangnya. Nah, nanti setelah kita upgrade, kita lakukan proses penyetingan dari dudukan-dudukan atau spare part tersebut agar presisi. Nah, di sini teman-teman kita kasih lihat setelah proses upgrade dari pengerjaan kami. Nah, untuk proses upgrade ini tidak langsung kita pasangi semua spare part-nya, karena nanti di sini kita akan lanjut untuk proses pendempulan hingga pengecatan. Nah, nanti setelah ini langsung kita bongkar-bongkar lagi beberapa item yang menempel di mobil seperti handle pintu, pelipit kaca, karet-karet, spion, stop lamp, trunk lid, list cap, semuanya kita bongkar karena nanti akan lanjut untuk proses pengecatan pertama, yaitu adalah di tahap proses pendempulan. Oke bosku, jadi setelah selesai proses pembongkaran beberapa item spare part yang menempel pada bagian eksterior mobil, nah di sini lanjut kita akan melakukan proses pencicilan pekerjaan di tahap pendempulan. Nah, ini ternyata di bagian bagasi itu ada dempul-dempul atau body jet yang sudah retak-retak. Makanya itu di sini kita lakukan proses pengerokan beberapa titik agar nanti hasilnya maksimal. Apabila teman-teman bertanya, Mas Robi kenapa tidak full kerok? Kalau full kerok kan nanti hasilnya lebih bagus, awet, ya jelas ya. Kalau full kerok itu nanti yang ditimpa pada plat bodi itu adalah bahan cat baru semua, tanpa adanya cat lama yang tertinggal. Tapi di sini kalau full kerok itu proses pengerjaannya lama, terus biayanya cukup mahal. Nah, di sini kan saya kembalikan lagi ke konsep dari konsumen kami. Budgetnya oke enggak? Waktunya gimana? Nah, di sini konsumen mempercayakan kami untuk proses tanpa kerok. Jadi kita cuman kerok pilah-pilah aja. Beberapa bagian yang mungkin rusak kita kerok beberapa titik. Setelah itu baru lanjut untuk perataan bodi, kita melakukan proses pendempulan. Nah, di sini langsung kita mainkan seni pendempulan dari tukang dempul kami, Cak Sud, yang sudah berkecimpung di dunia pendempulan kurang lebih sekitar 25-30 tahun. Karena Cak Sud usianya sekarang tuh sudah 50 tahun lebih, dan dia berkecimpung di dunia pekerjaan meliputi di tahap pendempulan seperti ini. Jadi kalau kita bicara dempul, itu udah makanan tiap harinya Cak Sud. Nah, proses pendempulan seperti ini tuh akan memakan waktu kurang lebih 3 hari. Dan nanti setelah proses pendempulan menyeluruh, akan dilakukan proses pengamplasan. Diamplas menyeluruh rata. Setelah itu nanti kita akan lanjut jemur ya. Jadi nanti setelah di tahap pendempulan ini selesai, kita akan jemur dulu kurang lebih ya sekitar 2 hari apabila terik matahari kurang bagus. Tapi apabila matahari cuacanya bagus ya, 1 hari cukup. Tapi di bulan-bulan seperti ini, Desember, Januari, Februari, ini kan musim-musim banyak hujan nih, terkendala juga nih seperti proses pengerjaan seperti ini karena pengeringannya kurang maksimal. Makanya itu kita diamkan kurang lebih 2 hari sampai 3 hari, baru lanjut kita lakukan proses epoksi. Oke, jadi di sini di video proses pengerjaan unit mobil sudah dilakukan proses pembungkusan pada bagian yang tidak terkena epoksi, karena nanti setelah ini akan lanjut kita timpa epoksi 2 step primer dan filler. Tidak lupanya pada bagian bumper plastik kita lakukan penembaan lem perekat PP primer plastik sebagai perekat bahan plastik baru agar nanti ketika
epoksi dan cat kita timpa pada bahan plastik baru tersebut tidak mudah terkelupas. Setelah itu baru lanjut kita tembak epoksi 2 step primer dan filler. Nah, di sini teman-teman bisa menilai sendiri bahwasanya kualitas yang kami gunakan, bahan-bahan yang kami gunakan, dan proses yang kita terapkan benar-benar berkualitas dan detail. Walaupun tidak full kerok, tapi sebagai pelapis antara bahan cat lama dengan cat baru, kita lakukan yang namanya epoksi 2 step. Mungkin di bengkel-bengkel cat lain hanya menerapkan 1 step epoksi, biasanya cuma menggunakan epoksi filler. Tapi di sini di Garasi Mobil Semarang kita boros bahan, boros biaya demi kualitas. Di sini kita timpa epoksi primer dan epoksi filler. Nah, untuk epoksi primer dan filler ini kita menggunakan bahan premium merek Belcoat. Nah, buat teman-teman yang bertanya, di tahap pertama tadi pendempulan kita juga menggunakan dempul bermerek yang sudah sering digunakan oleh orang-orang di dunia pengecatan. Kita menggunakan dempul merek Alpha Gloss. Jadi benar-benar kombinasi antara bahan yang bagus, skill yang mumpuni, dan tingkat pengerjaan yang detail. Di sini teman-teman bisa menilai. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di proses pengerjaan setelah epoksi 2 step selesai, kita jemur, baru setelah itu kita amplas menyeluruh luar dan dalam, karena nanti selanjutnya unit mobil akan lanjut untuk dilakukan proses cat dasaran, cat utama hingga pernis top coating. Nah, di sini di video kita kasih lihat bahwa mobil dilakukan proses masking pembungkusan pada bagian yang tidak terkena cat. Sebelum kita timpa cat dasaran silver titanium, untuk di tahap segi kebersihan kita melakukan cleaning menggunakan degreaser anti silikon yang fungsinya membersihkan minyak, silikon, debu agar nanti saat tahap proses pengecatan hasilnya bisa maksimal. Nah, di sini di tahap pertama pengecatan kita akan melakukan lapisan dahulu cat dasaran kurang lebih 1-2 lapis luar dalam. Nah, nanti setelah proses cat dasaran ini kita akan lanjut untuk melakukan final cross check ulang. Karena nanti setelah ditembak cat dasaran itu akan kelihatan tuh pada body cat yang mungkin tertinggal lubang-lubang kecil atau kurang rata sedikit. Nanti akan kelihatan setelah ditembak cat dasaran ini. Nah, nanti kita lakukan proses pendempulan tipis dan pengamplasan merata menyeluruh. Jadi nanti ketika kita timpa cat utama silver titanium hingga top coating pernis, hasilnya itu bisa flat, rata, dan bagus. Jadi seperti itulah step by step yang kita terapkan. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di tahap setelah proses cat dasaran ini kita akan melakukan final cross check ulang. Setelah selesai kita lakukan final cross check ulang menyeluruh pemilahan body cat dan pendempulan hingga pengamplasan merata. Selanjutnya kita lakukan cleaning lagi menggunakan degreaser anti silikon agar nanti hasilnya bersih dan bagus, tidak ada debu, minyak ataupun silikon yang menempel body cat. Karena 3 hal itulah yang menyebabkan kerusakan dalam tahap proses pengecatan. Jadi benar-benar harus waspada. Oke, di sini langsung kita timpa body cat warna silver titanium dengan membutuhkan sekitar bahan 4 liter bahan PU ya, sekelas Blinken, bahan PU cat bakar 4 liter. Apabila kita oplos menggunakan thinner itu biasanya perbandingannya 2:1. Jadi apabila 4 liter cat ditambah 2 liter thinner
kita oplos, kita tembak pada bodi cat mobil ini menyeluruh luar dan dalam, itu akan menghasilkan sekitar 4 layer. Nah, jadi catnya itu tebal, tidak mudah pudar. Jadi kurang lebih seperti itu. Setelah nanti selesai proses pengecatan silver titanium ini, mobil akan lanjut untuk dilakukan proses top coating pernis. Nah, di sini pernis yang kami gunakan juga bukan pernis abal-abal. Kita kasih lihat. Kalau memang bahan atau proses kalian itu bagus, kasih lihat aja ke penonton. Jadi di sini kualitas dan sistem pengerjaan dipertaruhkan. Inilah garasi mobil Semarang. Nah, nanti teman-teman bisa dilihat bagaimana hasil akhir dari proses pengecatan kami. Oke, jadi tadi teman-teman melihat sendiri ketika tim kami melakukan proses pengoplosan pernis Siken HS Premium pabrikan AkzoNobel merek cat dari Jepang. Kualitasnya nggak usah diragukan. Harganya ya memang cukup mahal, mau gimana lagi. Tapi kualitasnya saya suka banget. Siken ini semakin lama itu apabila dipoles, kinclongnya bikin meleleh bosku. Nah, di sini untuk pernis Siken ini kita menggunakan karakter pernis dengan hardener slow, dengan thinner extra slow. Karena proses pengecatan ini cukup lama, jadi kita menggunakan tipe yang slow reducer. Nah, buat teman-teman yang mungkin tahu di dunia pengecatan, pasti paham dengan kualitas pernis HS Siken dengan hardener slow reducer. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk proses pengecatan sekelasnya Innova medium car luar dan dalam itu membutuhkan sekitar 2,5 paket pernis. Nah, 2,5 paket pernis itu apabila kita campur dengan hardener dan thinner itu menghasilkan sekitar 5 liter karena perbandingannya 2:1:1. Jadi apabila membutuhkan pernis 2,5 liter, hardener 1/4 liter, thinner 1/4 liter. Jadi apabila kita oplos dan kita spray akan menghasilkan sekitar 4 layer pernis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil akhirnya setelah proses top coating pernis. Berani memperlihatkan seperti ini? Coba komentarlah teman-teman. Inilah garasi mobil Semarang. Mengapa kami itu antriannya panjang? Kalau mobil teman-teman saya kerjakan seperti ini detail, teman-teman puas gak? Jadi teman-teman gak usah nungguin tiap hari di bengkel. Taruh mobil di garasi mobil Semarang, 30 hari kerja, didokumentasi lengkap, dibuatkan video sedetail ini dengan bahan-bahan premium, pastinya konsumen puas. Tapi kembali lagi, di sini saya sudah detail. Di sini bahan-bahan kami juga bahan-bahan premium diperlihatkan. Dan kualitas pengerjaan kami cukup sabar. Tapi apabila tingkat kesempurnaan Anda mengalahi tingkat pengerjaan kami yang menurut saya sudah sempurna, saya cuma bisa bilang mohon maaf. Saya sudah bekerja sebaik mungkin. Saya cuma terima sebulan 5 mobil. Fungsinya apa? Menjaga kualitas. Saya cuma terima sebulan 5 mobil. Fungsinya apa? Biar hasil mobil konsumen itu bagus, meminimalisir komplain.
Jujur, dikomplain itu capek. Makanya itu ini hobi saja, bukan pekerjaan utama saya. Saya nggak mau ngoyo, saya nggak mau ngotot. Ya udah, sebulan 5 mobil, biar hasilnya maksimal. Karena ini hobi yang terbayarkan, menurut saya seperti itu. Nah, di sini kembali lagi di video proses pengerjaan mobil. Nah, unit mobil itu setelah dilakukan proses pengecatan hingga top coating, biasanya tuh kita diamkan 4-5 hari biar pernis itu keringnya maksimal. Sembari menunggu pernis itu keringnya maksimal, baru setelah itu kita lakukan proses amplas poles. Di sini itu di jeda waktu itu kita lakukan proses pengerjaan lain-lain. Seperti di video, kita melakukan proses pengecatan ruang mesin. Karena rubah warna dari silver kuning ke silver titanium, lucu dong kalau ruang mesin nggak dilakukan proses repaint. Nanti jadinya belang-belang kayak permen nano. Makanya itu ruang mesin kita lakukan repaint ya. Pengecatan ruang mesin itu membutuhkan waktu 2 hari. Di hari pertama kita melakukan pembongkaran, pembersihan, pencucian, pembungkusan beberapa bagian part di ruang mesin, dan di hari berikutnya kita lakukan pengecatan. Nah, nanti di hari ketiga baru proses pemasangan semua part yang sebelumnya dibongkar. Nah, setelah itu di sini juga kita mulai cicil pekerjaan lainnya, yaitu adalah proses modifikasi lampu Proji Pro 7 di bagian headlamp serta fog lamp menggunakan Pro 7 tipe P730 RS dengan konsep di bagian headlamp full black housing. Sedikit cerita, headlamp yang kami gunakan untuk proses upgrade, kita menggunakan headlamp original baru Toyota merek PT Ichiko Indonesia. Jadi di sini headlampnya bukan KW ataupun second, baru ori langsung kita repaint, kita modifikasi. Jadi seperti itu. Nah, untuk konsepnya black housing dengan diamond warna ice blue. Setelah itu kita juga mencicil pekerjaan-pekerjaan lainnya. Seperti di video, kita melakukan proses repaint pelek dengan warna gunmetal. Dibongkar peleknya, kita lakukan proses pengamplasan, pendempulan apabila ada bagian-bagian yang lecet, kita dempul, kita amplas, terus selanjutnya kita lakukan proses pengecatan. Nah, di sini unit mobil itu juga ada pekerjaan custom modifikasi di interior, dari jok 3 baris, custom dashboard, dan custom setir. Sebelum kita lakukan proses pengecatan atau pengerjaan lain-lainnya, interior itu sudah kita lepas, sudah kita kirim ke vendor tukang jok kami untuk mulai cicil pekerjaan custom interior. Jadi, nanti unit mobil ketika proses repaint restorasi di eksterior itu selesai, interior custom joknya pun juga selesai. Jadi di sini sistematis proses pengerjaan saya konsep sebaik mungkin. Jadi 30 hari kerja itu mobil beres. Gak ada cerita mobil masuk di garasi mobil Semarang hingga berbulan-bulan, gak ada cerita. Saya berikan 30 hari harus terselesaikan semua, dari custom eksterior, custom lampu, repaint mesin, cat silver titanium luar dalam, hingga modifikasi di interior. Nah, di proses finishing akhir kita akan lanjut di tahap proses pengamplasan, pemolesan, hingga finishing pemasangan semua spare part yang sebelumnya kita bongkar, kita pasangi, serta part upgrade yang sebelumnya kita belum pasangi, kita pasangi semua. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, nanti di tingkat akhir kita juga melakukan proses cleaning dengan tim salon detailing kami untuk melakukan proses cleaning dari eksterior, interior, dan juga ruang mesin. Kurang lebih seperti itu. Apabila ada salah-salah kata yang saya infokan di tahap ini, mohon maaf. Silakan nikmati hasil akhir dari project unit mobil ini. GMS Salon Detailing mempersembahkan.
1, and you can Oke bosku, jadi kali ini kita akan review nih bagaimana hasil akhir project Innova V diesel generasi lama yang sudah bertransformasi nyata jadi Innova Barong V diesel 2015 Silver Titanium. Kece banget ya penampilannya. Teman-teman di awal video ngelihat penampilan before-nya, sekarang lihat hasil akhirnya. On progress pekerjaan kita kasih lihat. Jadi di sini tidak ada dusta di antara kita. Karena semua proyek yang kita kerjakan ditampilkan nyata. Inilah hasil mahakarya seni kerajinan tangan Garasi Mobil Semarang. Oke, jadi di sini unit mobil sudah selesai. Kita lakukan proses upgrade, repaint silver titanium ya. Yang jelas kami menggunakan bahan premium, dari top coating kita menggunakan Siken HS Premium. Terus untuk cat kita menggunakan merek sekelas Blinken. Dan yang pasti cat piu bakar ya. Terus untuk epoksi kita menggunakan Belcoat. Untuk pendempulan kita menggunakan dempul Alpha Gloss. Dan tinernya kita juga menggunakan thinner berkualitas dengan jenis bakar. Nah ini hasil akhirnya teman-teman bisa lihat. Benar-benar secakep ini. Proses pengerjaan kurang lebih 30 hari saja. Mobil antri masuk dikirim 30 hari selesai. Penampilan dari eksterior, interior, ruang mesin, semua kita kerjakan hanya dalam kurun waktu 30 hari. Nah di sini langsung kita bahas proyek-proyek apa saja yang kita lakukan. Pertama di eksterior teman-teman bisa lihat di sini tuh di headlamp kita custom modifikasi lampu Proji Pro 7 ya, dengan konsepnya full black housing, headlamp serta fog lamp menggunakan Pro 7. Nah ini untuk tipenya yang kami gunakan menggunakan P730 RS, headlamp fog lamp. Low beam headlamp itu 55, high beam headlamp 65 watt. Dan untuk fog lamp 40 banding 50 watt, 5700 Kelvin. Ini seri merakyat, murah meriah tapi hasilnya istimewa. Custom modifikasi lampu seperti ini tuh tidak hanya untuk segi fashion atau penampilan ya, tapi di sini juga perlu sekali untuk menunjang kita berkendara di malam hari. Nah, ini kita buat konsepnya black housing. Terus lampu sennya kita lakukan penggantian lampu sen LED. Nah ini karena black housing, kalau lampu sennya tidak diganti LED, kurang membantu penerangannya ketika siang hari. Karena pantulan reflektornya kan udah warna hitam ya, jadinya makanya sennya kita ganti LED. Cukup Pak, matikan. Terus untuk diamond juga kita kasih diamond warna ice blue. Dengan slot mahkota BMW New 2018, penampilannya serasi dengan warna mobilnya silver titanium. Jadi seperti itu. Mesinnya untuk dimatikan saja biar enak, nggak terlalu berisik. Karena mobil diesel ya seperti itu. Nah untuk diamondnya mengikuti kontakon ya. Sama fog lampnya Pak, matiin Pak. Nah kita matikan. Nah ini posisi apabila kontak off mati, full black housing ya. Cakep banget nih. Nah ini posisi ketika mobil mati, mesin mati. Penampilannya seperti ini. Oke, lanjut. Ini unit mobil, kita lakukan proses upgrade. Dan upgrade di kami itu rapi, teman-teman bisa lihat ya. Dari fender sama kap mesin rapi. Dari fender sama bumper rapi. Dari fender sama pilar atas rapi. Dari fender sama pintu juga rapi. Jadi benar-benar harus presisi. Nah, tingkat kepresisian dari proses upgrade kami ini juga bergantung dengan kondisi mobil. Ini mobil aman, tidak ada bekas laka. Jadinya ketika mengupgrade juga dimudahkan dengan kondisi bodi yang masih center semua. Nah selanjutnya untuk di penampilan grill, di sini grill kita buat full black glossy. Ya ini black glossy atau kita juluki black piano. Nah senada dengan headlampnya. Karena headlampnya black housing, grillnya black housing. Jadinya senada. Serta cover fog lampnya kita repaint sama dengan warna grill. Nah ini yang bikin menarik nih. Ini mobil kan pelek udah diganti pakai ribbon G. Ring 16 ya. Kita repaint gunmetal biar padu dengan warna mobil. Cakep ya warna dari peleknya. Nah untuk konsep di bagian samping, konsepnya clean. Tanpa ada list pintu ya. Jadi OM look aja. Karena ini tipe V, dia sudah menggunakan handle chrome. Tetap kita biarkan chrome. Pelipit kaca 4 pintu kita ganti serta talang air selim biar semakin manis.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat pantulan dari body catnya. Walaupun ini warna terang, tapi tetap minimal bisa buat ngaca tipis-tipis ya. Sebagus ini. Hasil pengecatan bagus apa enggak itu juga bergantung dari kolaborasi dari beberapa tim kami. Dari tim pendembulan, tim pengecatan, tim finishing poles. Itu berkolaborasi. Karena apa? Ini seni kerajinan tangan. Jadi benar-benar dibutuhkan skill seni yang memadai. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri spek kondisi modifikasi yang sudah kita lakukan di mobil ini ya. Nah, untuk penampilan belakang, di sini tuh cuman kita lakukan penggantian bumper belakang, penggantian ini, lampu reflektor ini menggunakan LED, stop lamp, terang led, list kaca, dan juga spoiler. Jadi, part item yang di bagian belakang itu tidak banyak yang kita lakukan penggantian. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, eksteriornya tuh sebenarnya OEM look ini. Eksteriornya tuh cuman kita upgrade, kita rubah silver titanium, sama dimodif lampu Pro 7 udah cakep. Sama repaint pelek doang loh. Udah secakep ini, sebagus ini. Nah, di sini gitu kita proses repaint juga melakukan hingga di bagian sisi-sisi dalam ya. Sisi-sisi dalam seperti ini kita repaint ini rapi ya. Hingga di bagian sisi-sisi dalam pintu. Dan juga ruang mesin, nanti di akhir kita akan review di bagian ruang mesin biar teman-teman nonton. Nah, ini rapi, pengecatan sampai dalam. Dan ketika video proses pengerjaan kan kita lihatkan proses repaint hingga di bagian sisi-sisi dalam. Nah, di sini kita akan lanjut untuk nge-review di bagian interior ya. Interior ini kita review apa saja modifikasi yang kita lakukan di bagian interior mobil ini. Jadi ini interiornya sedikit dilakukan modifikasi ya, biar manis dan cakep. Walaupun ini mobil tahun tua, tapi penampilan tetap kece habis ya bosku ya. Oke, kita akan review dari bagian sisi belakang dulu, biar enak membahasnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi modifikasi yang kita lakukan di interior itu ada beberapa. Cover jok 3 baris, cover dashboard laci atas, red rim steer, wood panel, dan beberapa item lainnya. Nah, ini simple tapi elegan banget. Ini simple tapi elegan sekali. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sisi dashboard kita lakukan cover dan ini juga ada emblem SRS airbag. Cover ini juga melengkapi dari bagian laci atas. Nah, untuk konsepnya di bagian dashboard itu kita buat kombinasi warna hitam dengan krem mobil. Nah, wood panelnya ini kan awalnya tipe V ya. Wood panelnya kita rubah jadi black wood panel. Terus bagian cover AC kita repaint. Terus bagian setir kulitnya kita retrim hitam. Dan setirnya kita repaint hitam. Jadi padu dengan interior mobilnya. Nah, ini untuk jok kita lakukan cover dengan bahan Navarro kulit halus. Dengan desain ini adalah pilihan konsumen. Desainnya minimalis tapi kelas ya, tapi berkelas. Desainnya minimalis tapi berkelas. Kesan mewahnya timbul dengan modifikasi di bagian sisi tengah jok ini ada keriput-keriputnya kulit ya. Jadi konsepnya jadi mewah sekali. Nah, ini teman-teman bisa lihat modifikasi yang kita lakukan di mobil ini ya. Cover jok, cover dashboard, cover laci atas, red rim steer kulit hitam, repaint steer, repaint cover head unit tengah, terus wood panel di bagian sisi 4 power window dan panel AC tengah, serta kita bungkus juga di bagian 4 door trim pintu dan juga konsol box. Jadi mewah sekali hasil akhirnya. Nah, di sini teman-teman bisa menilai sendiri konsep modifikasi restorasi yang telah kita lakukan di mobil ini. Nah, buat teman-teman ya yang ingin modifikasi mobil kalian, bisa hubungi saja nomor yang tertera. Kurang lebihnya seperti itu, sudah kita review lengkap modifikasi dari mobil ini. Thank you bosku. Lanjut kita akan review di bagian sisi ruang mesin. Nah, kali ini untuk di bagian ruang mesin kita lakukan proses yang namanya repaint ruang mesin. Di video proses pengerjaan kan teman-teman lihat tuh, di mana tim kami melakukan proses pembongkaran beberapa item dan juga melakukan proses pengecatan ya. Jadi di sini tuh beberapa item kita lepasi seperti ini aki, box sekering, terus ini filter solar, beberapa item di bagian sini, semua kita lepasi ya, termasuk ini filter udara. Nah, kalau ada beberapa kasus item yang tidak bisa dilepasi, seperti modul ABS, master rem,
Akhirnya kita lakukan proses masking atau pembungkusan. Nah, itu cukup ribet karena harus telaten, sabar melakukan penutupan pada bagian-bagian spare part tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Jadi ruang mesin juga kita lakukan repaint. Nah, di sini ada penambahan biaya apabila teman-teman melakukan proses perubahan warna ngecat ruang mesin. Nah, kalau Innova tuh enak, dia mesinnya kan penggerak belakang, jadi modelnya ke belakang ya, di tengah dan ke belakang. Nah, susah apabila mobil-mobil seperti penggerak depan. Ya sedan, ya mungkin mobil-mobil mobilio, apabila ada project ngecat rubah warna, nah itu cukup ribet karena penggerak depan dia mesinnya tuh ke kanan kiri ya, airnya full. Nah, apabila mobil-mobil kasusnya seperti itu, kita perlu teknisi bengkel mesin untuk melakukan pembongkaran beberapa bagian di ruang mesin. Nah, di sini kita kasih lihat proses upgrade kami itu rapi. Jadi untuk bagian depan ini, tiang lock kap mesin depan kita ganti ya, untuk pegangan grill sama pegangan bumper. Jadi rapi. Serta headlamp kita juga menggunakan original baru Toyota merek Ichiko. Ini mahal nih. Cek aja di Tokped ya, atau Shopee. Harganya baru original sekitar 1 juta untuk satu piece. Nah, kanan kiri 2 jutaan. Jadi seperti itu. Kenapa alasan saya menggunakan headlamp baru original? Karena dari tingkat kualitas mika, reflektor, itu berbeda dengan KW-KW-nya. Jadi seperti itu. Karena upgrade kami itu ada beberapa part yang menggunakan baru original, dan juga ada beberapa part yang menggunakan baru merek NHF. Jadi kombinasi ya bosku ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita sudah review hingga di bagian ruang mesin. Buat teman-teman yang ingin melakukan restorasi project mobil kalian, apapun itu yang berhubungan dengan pengecatan, modif lampu, custom interior, bisa. Tidak hanya di kami itu tidak hanya Innova, semua mobil bisa. Bisa cek portofolio kami di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, semuanya ada. Media sosial kami dari 4 medsos itu bisa dicek bagaimana proses-proses pengerjaan kami dan hasil akhirnya, dan testimoni-testimoni dari konsumen kami. Thank you, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.